Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dengan kitab kita, yakni Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berbicara tentang kenikmatan surga yang paling tertinggi, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, di antara sifatnya orang-orang saleh, yaitu mereka selalu merindukan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, merindukan untuk melihat wajah Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai suatu bentuk kenikmatan yang tertinggi. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah." Barang siapa yang menghendaki, menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh. Di sana telah maklumi secara bersama bahwa melihat wajah Allah Tabaraka wa ta'ala itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan dunia. Oleh sebab itu, sampai-sampai pada peristiwa Mi'raj pun para ulama berselisih pendapat apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak. Ya. Nah, namun pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Mi'raj tersebut. Datang di dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah oleh kalian bahwa salah seorang dari kalian itu tidak akan pernah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala hatta tamut hatta yamut, sampai dia mati. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila rabbika ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi darra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh, memohon kepadamu ladzatan nadhri ila wajhika, kelezatan memandang wajahmu, kenikmatan memandang wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan aku memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh kerinduan untuk berjumpa denganmu, fi ghairi darra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dalam keadaan musibah yang membinasakan dan fitnah yang menyesatkan. Ikhwan wa akhwat, persoalan begini, di sini di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhri
ila wajhika, ya Allah aku memohon kepada engkau sungguh-sungguh untuk apa, kelezatan memandang wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu berjumpa dengan engkau. Ini secara apa, tidak langsung kita pahami bahwa ini adalah keinginan untuk apa, mati pastinya, karena orang tidak bisa melihat Allah itu sampai dia mati, ya kan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ta'alamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut, yaitu ketahuilah bahwa salah seorang di antara kalian itu tidak bisa melihat Allah sampai dia mati. Sementara Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhika, ya Allah aku memohon kepada engkau dengan permohonan yang serius sungguh-sungguh kelezatan memandang pada wajahmu. Maka ini ada di dalamnya indikasi keinginan tamanni untuk apa? Untuk mati. Padahal kita juga tahu dalam hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu menghayal menginginkan kematian karena adanya satu beban hidup yang dia alami. Iya. Nah, kalau seandainya itu harus tidak boleh tidak, maka faliyakul Allahumma ahyini makana hayatan makana hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika sekiranya kematian itu baik bagiku. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Maka kita perhatikan kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah berkata begini, wa inna maqala min ghairi darra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini hanya mengatakan apa, min ghairi darra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya, ini berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan bukanlah satu apa kebinasaan yang membinasakan, dan juga bukan dalam kondisi karena terjatuh dalam suatu fitnah yang menyesatkan. Ya, dalam suatu fitnah yang menyesatkan. Kenapa? Lianna syauqa ila lika illahi yastalzimu mahabbatal maut. Karena apa, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah itu mengharuskan cinta akan kematian. Ya, orang merindu berjumpa dengan Allah itu cinta dengan kematian. Kenapa? Karena tidak bisa berjumpa dengan Allah kecuali harus melalui proses yang namanya apa? Mati. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan hatta yamut, sampai dia mati. Nah, wal mautu yaqa'u tamannihi katsiran min ahli dunya biwuqu'id darra al mudirrah fid dunya. Sementara kematian itu ya keumumannya adalah suatu hal yang dirindukan oleh kebanyakan manusia dalam kehidupan dunia, itu karena apa, terjatuhnya mereka di dalam hal-hal yang memberatkan, dalam hal yang membinasakan. Ini kalau dia sakit, dia ada beban hidup, dia ada kesulitan di dunia, baru dia ingin mati. Ya, artinya seolah-olah dibilang ini kalau mati mungkin lebih baik, ya kan? Itu karena dia apa? Dalam keadaan kesulitan, itu keumuman manusia. Tapi kalau dia lagi lezat, nikmat, farhan, ya bahagia, hidup dalam kesenangan, itu justru sebaliknya, dia takut akan kematian. Itu keumuman manusia. Itu apa? Keumuman manusia. Nah, lalu kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, wa in kana manhiyan anhu fi syar'i, meskipun apa, berangan-angan untuk mati dalam kondisi karena ditimpa suatu kemudaratan, itu adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Wa yaqa'u min ahli din, ya, tamannihi li khasyatil wuqu'i fil fitanil mudillah. Inilah perbedaan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang punya agama, yang baik agamanya, itu dia menginginkan kematian itu bukan karena beratnya penderitaan dunia, tapi dia menginginkan kematian itu karena apa? Li khasyatil wuqu'i fil fitanil mudillah, karena kekhawatiran terjatuh dalam fitnah yang menyesatkan. Ya, kalau orang-orang yang punya agama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini,
Dia menginginkan kematian itu bukan karena beban hidupnya, tapi karena apa? Dia takut jangan sampai dalam kehidupan ini dia terjatuh dalam fitnah yang menyesatkan. Iya. Tapi kalau keumuman manusia, dia menginginkan kematian itu karena apa? Beban hidup. Beban hidup yang berat. Ya Allah, ini beban luar biasa sekali, susah, gak bisa lupa-lupa ini beban ini. Ada saja keluar dari satu beban, ada lagi beban yang lain. Akhirnya dia mengharapkan kematian. Ya. Nah, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali demikian. Lalu kata beliau, fasa'ala tamanni al-mauta khaliyan min hadainil halaini wa an yakuna nasyi'an an mahdhi mahabbatillah. Jadi maka dari itu fasa'ala tamanni al-mauta khaliyan min hadainil halaini. Itu oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kematian itu, menghayalkan kematian, mengharapkan kematian itu dalam kondisi apa? Khaliyan min hadainil halaini, ya. Ada padanya dua hal ini, yaitu dua hal apa? Darra'a mudirrah, fitnatin mudillah. Bukan dalam kondisi beban hidup yang berat, ya, dan juga bukan karena apa? Dalam kondisi terjatuh di dalam fitnah. Jadi Nabi menginginkan kematian itu karena itu, khawatir terjatuh di dalam apa? Fitnah. Kata beliau, dan memang benar ayyakuna nasyi'an an mahdi mahabbatillah. Benar-benar keinginan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah muncul dari murninya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, wasyauqa ila liqa'ih, dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini merupakan kebiasaannya orang-orang yang punya agama, yang mereka sangat rindu sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan mangkana yuridu liqa rabbih falyamal amalan salihah, atau di dalam surat Al-Ankabut, di dalam ayat yang sama, ya. Nah, tentang apa? Kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat di sini penjelasan daripada Syekh Abdul Razak, ya. Kita bacakan sedikit. Kata beliau, wa qawluhu khala man sya'ah, ya, ucapan Al-Imam Al-Muzani di kalimat yang terakhir, penggalan yang terakhir, wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin lamahjubun wa fin nari yusjarun labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafurin. Jadi Al-Imam Al-Muzani setelah berbicara tentang penduduk surga dan kenikmatannya, beliau berbicara tentang orang-orang yang binasa. Kata beliau, wa ahlul jahdi. Adapun orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawa ayat an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Yaitu mereka pada hari itu mereka terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla. Wa fin nari yusjarun, dan mereka dibakar di dalam neraka. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Dan sungguh buruklah apa-apa yang telah mereka perbuat untuk diri-diri mereka, yaitu berupa kemurkaan Allah atas mereka, wa fil adabihum khalidun, dan mereka itu kekal berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. La yuqda alaihim fayamutu, tidak diputuskan, tidak bereskan urusan mereka langsung, yakni sehingga fayamutun, sehingga mereka itu mati. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan mereka di dalam neraka itu pula tidak diringankan sedikit pun adabnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kadzalika najzi kulla kafurin, demikianlah, ya, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang keterlaluan kekufurannya, yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Imam Al-Muzani mengisyaratkan bahwa orang-orang kafir itu mereka terhalang dari melihat Allah, mereka berada dalam siksaan yang terus-menerus, mereka kekal di dalamnya,
dan mereka di dalam siksaan Allah itu tidak mati. Tidak mati. Nah, artinya kalau mereka mati, nanti mereka tidak lagi merasakan siksaan Allah. Ya. Tapi juga berarti bukan mereka itu diringankan adab mereka, tidak. Mereka tetap berada di situ. Yani la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup dalam siksaan neraka tersebut. Nah, kemudian apa kata beliau? Khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha. Ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan muwahhidin, dari kalangan para ahli tauhid. Untuk apa? Ikhrajahum minha, untuk Allah keluarkan mereka darinya. Jadi maksudnya begini. Penggalan kalimat terakhir ini apa maksudnya? Jadi ini maksudnya Imam Al-Muzani ini berbicara tentang orang-orang yang disiksa dengan neraka. Maka pada pembicaraan pertama itu beliau mengatakan mereka tidak akan keluar dari neraka, mereka kekal di dalamnya dan siksaannya tidak akan diringankan. Lalu penggalan kalimat terakhir beliau mengatakan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan muwahhidin. Artinya Al-Imam Al-Muzani ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang disiksa dengan neraka itu ada dua golongan. Ada apa? Ada dua golongan. Mafhum ya? Yang satu kekal dan yang satu tidak kekal. Ya. Maka dari itu kita lihat di sini apa perkataan atau penjelasan daripada Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah. Syekh Abdul Razak berkata, kalau antum pegang kitab yang sama dengan saya ini di halaman 110, itu beliau berkata, qauluhu halaman sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha, ucapan Al-Imam Al-Muzani bahwa kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan para muwahhidin, untuk apa? Untuk Allah keluarkan mereka dari neraka, dari azab Allah itu, ai annalladzina yu'adzabuna finnari ala sinfaini. Maksudnya adalah orang-orang yang diadab di dalam neraka itu ala sinfaini, ada dua golongan. Kata Imam kata Syekh Abdul Razak, ada dua golongan. Al-awwaluhum al-kuffar. Yang pertama itu adalah orang-orang kafir. Yang pertama orang-orang kafir. Wa sinfus tsani hum al-muslimuna alladzina istahaqqu dukhulan nari bima'asihim. Dan golongan yang kedua adalah kaum muslimin yang mereka berhak untuk dukhulan nar, masuk neraka. Ya, mereka berhak masuk neraka bima'asihim, dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Wa yusammuna usatal muwahhidin. Mereka ini dinamakan pelaku-pelaku maksiat dari kalangan para muwahhidin. Ya, orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar dari kalangan umat Islam yang mereka tidak sampai pada batas kekafiran. Wa haula'i yu'adzabuna ala jaraimihim wa mubiqatihim. Mereka ini ya, para pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu, haula'i yu'adzabuna ala jaraimihim, mereka diadab dengan sebab apa? Kemaksiatan-kemaksiatan mereka, wa mubiqatihim, dan dosa-dosa besar mereka yang membinasakan mereka. Thumma yukhrajuna minan nar, kemudian mereka dikeluarkan lagi dari neraka. Setelah diadab, dikeluarkan lagi dari neraka, jama'atin fi awqatin mutafawitatin. Ya, dikeluarkan dari neraka itu berkelompok-kelompok pada waktu yang berbeda-beda, pada waktu yang berbeda-beda. Hatta la yabqa fin nari illa asimful awwalu wa hum al-kuffar. Sehingga semuanya keluar dari neraka, tidak ada yang tersisa di neraka kecuali kelompok pertama. Siapa mereka? Al-kuffar, orang-orang kafir. Artinya begini, kalau kita bicara tentang siksa neraka, bahwa orang-orang yang mendapatkan siksaan di dalam neraka itu ada dua golongan manusia. Ada dua golongan apa? Manusia. Satu golongannya kalangan orang-orang kafir. Kalangan orang-orang kafir inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani, mereka terhalang dari melihat wajah Allah, mereka tidak diringankan siksaannya, ya, mereka kekal di dalamnya, ya. Nah itu mereka. Adapun golongan yang kedua
adalah golongan dari kaum muslimin, tetapi mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar dan mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat darinya. Ya, mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat darinya, sehingga Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya, kita katakan ya, garis bawahi, Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini garis bawahi. Kenapa? Karena bisa jadi dengan kehendak Allah, Allah juga membebaskan mereka, mengampuni mereka. Ya, ya, bisa jadi Allah tidak mengadab mereka, Allah langsung ampuni mereka saja. Tapi bisa jadi juga dengan sebab dosa-dosa itu Allah mengadab mereka dengan neraka. Nah, ketika mereka ya ditetapkan oleh Allah untuk diadab di dalam neraka, nanti mereka akhirnya pun keluar dari neraka. Akhirnya mereka keluar dari neraka. Nah, keluarnya mereka itu ya berkelompok-kelompok. Kelompok orang yang pertama dulu, baru kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, sampai kelompok yang terakhir yang keluar dari neraka, yang kita ketahui bahwa orang ini lebih hitam daripada apa? Hitamnya aspal gitu ya. Lebih hitam daripada hitamnya aspal. Begitu dia keluar dari neraka, dia belum bisa apa? Pindahkan wajahnya dari neraka. Dia ini dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, lalu diangkat, maka dia kemudian jadi putih bersih, tapi masih lihat-lihat neraka. Maka dia berdoa kepada Allah supaya dipalingkan wajahnya dari neraka. Begitu palingkan wajah dari neraka, Allah tampakkan dia untuk lihat surga. Dia berdoa, ya Allah kalau dekatkan ke surga. Karena dia pikir ya, ini kalau saya orang terakhir ini, ya sudah syukurlah kalau keluar dari neraka itu sudah syukur. Tapi di sana ada surga, ya memang saya kayaknya nggak masuk surga nggak apa-apa. Yang penting dekat saja dengan surga. Begitu Allah dekatkan dia ke surga, ya dia lihat, ya Allah ini luar biasa bagus surga ini. Di emperannya saja ya Allah. Ya dikasihkan ke sana, ternyata sampai di situ pintu surga terbuka, dia lihat, ya Allah di dalam ini masya Allah kenikmatan, ya Allah masukkan saya ya Allah. Ya, dia begitu dia dimasukkan di dalamnya, dihayalkan surga sudah penuh. Akhirnya dia lihat sudah penuh, dia bilang, ya Allah saya surga ini memang bagus tapi tidak ada tempat lagi bagi saya, sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, baginya dia itu apa? Seluas langit dan bumi sejak Allah ciptakan sampai Allah binasakan, dan ditambah dengan 10 kali lipat lagi bagian dia di dalam surga itu. Ini orang yang terakhir. Akhirnya artinya apa? Artinya orang-orang yang keluar dari surga itu, mereka dari neraka itu, mereka bertahap, berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkat kemaksiatan mereka. Orang yang tingkat kemaksiatannya sudah habis dihukum di neraka lebih awal, ya dia keluar lebih awal. Orang yang lama, ya dia keluarnya lama, begitu dan seterusnya. Sampai apa? Sampai tidak ada lagi di neraka itu kecuali orang-orang kafir saja. Karena memang pada prinsipnya orang yang masih punya iman tidak akan kekal di neraka. Meskipun dia pernah masuk neraka, tapi dia tidak akan kekal di neraka. Kata Syekh Abdul Razak, kama ja'a fil hadithil qudsi, sebagaimana datang dalam hadis qudsi, yaitu apa? Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Yaitu apa? Keluarkanlah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada orang-orang yang memberikan syafaat, ya, yang mendapatkan hak untuk memberikan syafaat, yaitu apa? Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang apa? Qala la ilaha illallah, yang dia itu masih punya kalimat la ilaha illallah, yang dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, punya iman, wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, ya meskipun di dalam hatinya itu hanya ada apa? Sebesar biji dzarrah daripada iman. Artinya walaupun iman itu hanya sebesar dzarrah, biji pasir, ya, tapi dia dikeluarkan. Artinya orang-orang muwahhidin itu dia tidak kekal di neraka. Dia tidak kekal di neraka. Pertanyaan, apakah dia juga nanti melihat wajah Allah? Bukankah dia paling terakhir keluar dari neraka? Ya. Ibarat kalau kita di dunia nanti kita menghayal begini, kita datang di apa? Stadion sepak bola, kita nonton babak pertama, orang ini terlambat baru masuk di babak kedua. Ya. Dia lihat babak pertamanya lagi enggak? Otomatis dia enggak lihat babak pertama, iya kan? Begitu kalau dalam kehidupan dunia, iya. Kecuali ada tayangan ulang. Nah, ini ketika orang masuk di surga, kan Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di surga. Pertanyaannya, apakah Allah tunggu sampai seluruh penghuni orang-orang yang berhak masuk surga itu masuk surga dulu baru Allah menampakkan dirinya, atau ketika orang semua sudah masuk surga Allah menampakkan dirinya?
Walaupun masih ada tersisa yang nanti masuk surga tapi belum masuk. Iya, paham ikhwan? Ya, kalau memang dia tunggu sampai kalau Allah tabaraka wa taala itu misalnya mengizinkan seluruh orang yang berhak masuk surga, dia masuk surga baru Allah tampakkan dirinya, beres urusan. Tidak perlu kita bicarakan. Tapi kalau sekiranya misalnya Allah tabaraka wa taala itu menampakkan wajahnya untuk dilihat oleh penduduk surga mayoritas, sementara sebagiannya masih di neraka, nanti kita asumsi berarti orang-orang yang dari belakang ini gimana? Iya. Nah, maka kita katakan pertanyaan ini mendasar sekali. Ya, pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang mengatakan apakah Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di surga itu sekali saja? Paham ya? Apakah Allah menampakkan dirinya, menampakkan wajahnya Allah Tabaraka wa taala di surga itu satu kali saja atau tidak? Maka kita katakan Allah Tabaraka wa taala menampakkan wajahnya di surga itu bukan satu kali. Ya, terjadi berulang kali, tetapi tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Terjadi berulang kali hanya sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu-waktu tertentu saja. Sebab itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membahas ayat, menafsirkan firman Allah, walahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, dan mereka orang-orang penduduk surga itu walahum ma yasha'una fiha, apa yang mereka, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di surga. Bahkan disebutkan di dalam athar-athar, ya, saya memang tidak mendapatkan hadis-hadis yang sahih, tapi kalau disebutkan di dalam athar-athar salaf, ada sahabat, ya, di dalam sebagiannya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalau bahkan penduduk surga itu kalau sekiranya dia ingin, ya, dia ingin sesuatu, misalnya dia ingin burung begitu, maka burung itu nampak di hadapan dia dalam keadaan sudah masak, ya, dalam keadaan sudah masak. Bukan berarti langsung dia kenyang seolah-olah baru makan burung goreng, bukan, ya. Kenapa kita katakan begitu? Karena kenikmatan dunia bukan hayalan, bukan kenikmatan rohani, bukan kenikmatan batin. Kalau kenikmatan batin ya bisa seperti itu. Misalnya orang pengen makan sesuatu langsung dia kenyang dengan itu kenikmatan batin, tapi bukan. Tapi kenikmatannya hakiki. Jadi kalau dia ingin makan ya dia makan, jasmaninya merasakan makan. Kalau dia menikah ya dia merasakan menikah, bagaimana bergaul dengan istri dan seterusnya, itu kenikmatannya nyata, bukan kenikmatan batin begitu, bukan kepuasan hati, bukan, ya. Tapi kalau dia ingin burung, maka burung itu ada langsung di depan dia dalam keadaan sudah digoreng, ya, tinggal dia makan aja, begitu. Bahkan ada atsar juga, ya, ada atsar yang katakan, tapi wallahu alam, ya, atsar yang katakan begini dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kalau seorang dia ingin punya anak, tapi ini mungkin tidak mungkin, ya, tapi wallahu alam. Kalau seorang dia ingin punya anak, maka langsung ada, ketika itu dia hamil, ada anak menyusui, langsung ada anak seketika itu, misalnya gitu. Artinya bukan berarti begitu, tapi apa yang diinginkan oleh penduduk surga itu ada bagi mereka semua, begitu maksudnya. Iya. Nah, makanya ini ayatnya mengatakan begini, walahum fiha walahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa-apa yang mereka inginkan dalam surga itu. Dan waladaina mazid. Nah, waladaina mazid, dan ada pada sisi kami itu tambahan. Nah, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, waladaina mazid, ada pada sisi kami tambahan dari apa yang diinginkan oleh penduduk surga, itu kata beliau begini, yadharu lahum rabbu azza wa jalla fi kulli jumu'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada mereka setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jadi pada setiap hari Jumat itu Allah menampakkan diri kepada penduduk surga sehingga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini terjadi berulang kali, ya, terjadi berulang kali, tetapi tidak terus-terus hanya dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menampakkan diri kepada kaum mukminin setiap hari Jumat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa bagi penduduk surga itu, di surga itu ada pasar. Di surga itu ada pasar. Yang pasar itu tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada perdagangan di dalamnya. Tetapi setiap kali penghuni surga pergi ke pasar itu, angin dari pasar itu tertimpa penduduknya, tertimpa orang-orang yang pergi, lalu dia pulang kepada
keluarganya, maka mereka mengatakan, oh kau tambah cakap saja, kau tambah muda, tambah bagus, ya. Begitu, ya, di pasar itu. Dan apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya kepada mereka pada hari tersebut sehingga mereka menikmati melihat wajah Allah sebagai puncak tertinggi. Tapi apa? Sebagaimana yang telah kita katakan, ini perlu dicatat ya, bahwa apakah tingkat kepuasan kenikmatan setiap penduduk surga dalam memandang wajah Allah itu sama? Apakah sama? Tidak sama. Tidak sama. Walaupun Allah tabaraka wa taala menampakkan wajahnya sehingga penduduk surga semuanya melihat Allah, wajah Allah sebagai puncak kenikmatan, tetapi tingkat kelezatan pada masing-masing orang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Sesuai dengan tingkat keimanan dan amal mereka. Sesuai dengan apa? Tingkat keimanan dan amal mereka. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Ilahuna ya ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini bahasan yang terakhir daripada bab ini ya, bab penduduk surga dan kenikmatan surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bab yang selanjutnya adalah bab at-ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan wajtinabu ma kana indallahi muskhitan, yaitu bab ketaatan atau menaati penguasa dalam hal-hal yang diridai oleh Allah dan menjauhi ketaatan terhadap penguasa pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim, dan tidak memberontak kepada mereka tatkala mereka melampaui batas dan zalim, wa taubatu ilallahi azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, serta bertaubat kepada Allah azza wa jalla supaya penguasa yang bengis itu mereka bersikap lembut terhadap rakyat. Naam. Di sini kalimat luar biasa sekali ya. Setelah Imam Al-Muzani menyebutkan ketaatan kepada penguasa, penguasa zalim, penguasa bengis, penguasa melampaui batas, bahkan di situ kalimatnya ta'addihim, yakni penguasa yang melampaui batas, melampaui batas yang mengedepankan hak-hak mereka dan melalaikan kewajiban-kewajiban mereka ya. Nah, itu terakhirnya beliau katakan apa? Kalimat terakhir. At-taubatu ilallahi azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Yaitu bertaubat kepada Allah azza wa jalla supaya apa? Supaya penguasa itu bersikap lembut terhadap rakyatnya. Subhanallah. Solusi dari kedoliman penguasa, keluar dari apa? Kemungkaran penguasa itu apa? At-taubatu ilallah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini nanti kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.